Laporan dari logistik kita pada subuh ini bahwa sarapan pagi kita bersama hari ini yaitu mie goreng ade. Mudah-mudahan semua dapat menikmati sarapan subuh bersama kita pada hari ini. Untuk itu mari kita buka dengan bacaan basmalah. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Syukur kita kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita dengan banyak-banyak melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga senantiasa tercurah untuk kekasih kita baginda dan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan banyak-banyak melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ayah ibu, orang tua kami yang kami cintai, kita awali pertemuan pagi ini dengan sama-sama membaca Al-Fatihah, boleh? Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga Allah rahmati kita dengan Al-Quran. Allah berkahi hidup kita, kokohkan keistiqomahan sampai ajal datang menjemput nyawa. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda, pagi ini izinkan kami mengajak ayah bunda kembali untuk mengulang-ulang kaji yang sudah sering barangkali dijelaskan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan dengan sering-seringnya kita mengulang kaji yang disampaikan orang tua kita, pasal jalan baturi lancar haji berulang. Kami ingin sedikit mengulang bab tentang fikih kurban ayah bunda yang dirahmati Allah. Maka berkaitan dengan fikih kurban, setidaknya yang akan kita bahas pagi ini ada 6 poin. Yang pertama, berangkat kita dari definisi. Yang kedua, dalil-dalil berkorban. Yang ketiga, kondisi hewan yang akan kita korbankan. Dan yang keempat, adab dalam menyembelih. Yang kelima, hikmah dari penyembelihan hewan korban. Dan barangkali masalah-masalah yang sering diperdebatkan seputar korban. Mudah-mudahan dalam waktu 25 menit materi ini selesai. Mudah-mudahan, karena ayah bunda saya izin lagi nampaknya pagi hari ini mengantar adik berangkat sekolah ke Tegal pagi ini, ngantar ke bandara. Mudah-mudahan nanti bisa dilanjutkan kembali sama Pak Anton. Sebelumnya saya kembali minta maaf dan terima kasih juga sama Pak Anton yang kemarin sudah menebarkan keberkahan dalam
definisi. Secara umum ulama fikih menjelaskan yang dimaksud dengan korban adalah menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu, tujuannya untuk taqarrub. Maka inilah bahasa korban itu. Korban itu diambil dari kata-kata qoroba, bahasa Arabnya. Qoroba itu artinya dekat, qarib, kerabat kata orang kita. Sudah diadopsi menjadi bahasa kita. Litaqarrub, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi korban, menyembelih hewan tertentu pada waktu tertentu, tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Hewan tertentunya kita mulai dari yang paling tinggi ada unta, turun ke bawahnya ada sapi, ada setara dengan itu ada kerbau, turun ke bawahnya lagi ada kambing, ada domba, turun ke bawahnya lagi ada burung onta, ayam masuk juga bukan? Dunia burung, dunia ayam tak masuk. Nanti kalau masukkan dunia burung, puyuh pun masuk nanti. Maka itulah dibatasi oleh definisi hewan tertentu. Mana dianya? Onta, turun ke bawah sapi, kerbau, turun ke bawahnya lagi ada kambing, ada domba. Inilah hewan yang ditetapkan oleh syariat kita. Yang kedua, waktunya tertentu, cuma 4 hari saja. Hari raya Idul Adha tambah kemudian 3 hari tasyrik. Awalnya dari 4 yang hari ini mana? Setelah sholat Idul Adha. Batasnya nanti ketika matahari sudah tenggelam di tanggal 13 hari tasyrik. Sama halnya dengan zakat fitrah, ayah bunda. Zakat fitrah itu kan dikeluarkan pun pada waktu tertentu, takarannya pun tertentu. Kalau zakat fitrah itu batas maksimalnya kita keluarkan sebelum orang sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha setelah Idul Adha kepada Allah, maka sesungguhnya di sini tersirat ada makna ikhlas dalam beramal. Jangan sampai kita ada ria. Apa sebab? Karena ria bagian dari bagian-bagian kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal yang paling dibenci oleh Allah adalah ketika seorang hamba beramal, niatnya ia sandingkan antara Allah dengan makhluknya. Ria itu dia menjadi syirik. Kenapa? Ayah bunda, niatnya disandingkan antara makhluk dengan Khalik. Dia ingin mendapatkan ridha Allah, tapi dia ingin dipuji juga oleh manusia. Ini syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya satu-satunya dosa yang Allah tak akan ampunkan kita yaitu dosa syirik. Selama ini yang kita pahami syirik itu hanya mendatangi dukun, tapi sesungguhnya dia juga bisa menjadi syirik. Bunda yang dirahmati Allah, ulama juga memberikan di antara tolak ukur amal kita bisa jatuh ke dalam ria ketika terjadi perbedaan antara di waktu beramal dalam keadaan sendiri dengan beramal ketika dilihat oleh orang lain. Contoh, ketika kita sendiri, kita membaca Al-Qur'annya barangkali cuma 1 halaman saja, tapi ketika dilihat oleh orang lain bacaan Al-Quran kita bisa sampai 1 juz. Ini kita bisa ria. Berubah dia ketika dilihat oleh orang. Kita terakhir keluar dari masjid, kemudian kita selipkan duit ke dalam kotak infak 10.000 rupiah. Tapi ketika kotak infak dijalankan, ada petugas yang menjalankan, keluar duit merah di saat itu, maka kita bisa kena ria. Ada perbedaan di waktu beramal di kala sendiri dengan di waktu dilihat oleh orang lain. Apalagi sempat-sempat nanti dia bangga menyombongkan diri dengan apa yang dia korbankan. Itu kalau bukan aku yang berkorban di daerah Tuhan akan makan daging orang di hari itu. Amal, maka kita hindari. Apa sebab? Allah paling benci amal yang disandingkan antara dirinya dengan makhluknya. Korban menyembelih hewan tertentu tujuannya tak lain dan tak bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalil-dalil kurban banyak sekali ayah bunda. Kita ambil 2 ayat saja. Contohnya surat
Al-Hajj ayat 34 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walikulli ummatin ja'alna lahum mansakan walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi tiap-tiap umat kami tetapkan suatu ibadah menyembelih hewan korban agar mereka menyebut Allah atas rezeki yang sudah Allah berikan kepada mereka berupa hewan atau binatang ternak. Ayat yang paling populer yaitu surat Al-Kautsar. Alam nashrah laka Al-Kautsar. Kalau Alam nashrah surat apa tuh? Surat Al-Insyirah. Inna a'tayna kal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Sesungguhnya kami sudah kasih engkau nikmat yang banyak, kata Allah. Oleh karenanya bersyukurlah. Bagaimana cara syukur kita? Sholli, tunaikan, kerjakan sholat. Wanhar, sembelihlah hewan korban. Dalil dari Dalil dari hadis Rasulullah SAW diantaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan Allah untuk berkorban, kata Nabi, yang mana berkorban ketiga wa salatul duha. Al-witru artinya witir, wan nahru menyembelih hewan korban, kemudian yang ketiga wa salatul duha, salat duha. Ini 3 amal bagi Nabi wajib, bagi kita tidak wajib. Mana tadi yang 3 ayah bunda? 1 witir, yang kedua korban, yang ketiga salat duha. Dalam hadis yang lain juga Nabi katakan, man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Orang yang memiliki kelapangan, orang yang mampu untuk berkorban tapi dia tidak mau, fala yaqrabanna, jangan coba-coba dekati musallana, tempat salat kami, kata Nabi. Saking Nabi marah, Nabi tidak suka, Nabi benci berkorban hukumnya sunnah. Ada ulama yang berpendapat berkorban hukumnya wajib. Ulama yang berpendapat berkorban hukumnya sunnah. Kenapa? Karena memang jelas ada redaksi hadis yang mengatakan ada 3 amal bagiku wajib, kata Nabi, tapi bagimu tidak wajib, sunnah. 1 tadi witir, 2 tadi korban, 3 tadi salat duha. Ini 3 bagi Nabi wajib, bagi kita tidak wajib, kata Nabi. Atau hadis yang kita bacakan tadi, aku diperintahkan berkorban, yang mana berkorban itu sunnatul lakum, sunnah hukumnya untukmu. Kemudian perintah contohnya wanhar. Ini sering kita tertukar ayah bunda. Wanhar sering terbaca dengan wanhar karena dia mirip-mirip dengan ujung surat Ad-Duha yang kita baca tadi. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar atau tanhar. Atau tanhal, agak dari dada sedikit. Kalau kami melatihnya, adik-adik kita tuh melatih horas, Pak, horas, pakai ha, hoi, marah. Kayak kita menghadapi orang lain, hoi, atau kayak kita ketawa, karena kadang-kadang susah, ada yang susah membedakan antara huruf ha dengan huruf ha. Maka itu diantara cara melatihnya. Maka harta dipahami oleh sebagian ulama itu perintah wajib tapi perintah sunnah. Ini dalil bagi ulama yang berpendapat berkorban hukumnya sunnah. Sekarang dalil bagi ulama yang berpendapat berkorban wajib. Al-Kautsar tadi, kenapa kok berkorban menjadi wajib? Ulama melihat berkorban menjadi wajib, apa sebab? Karena perintah berkorban Allah sandingkan dengan perintah salat. Setiap sesuatu yang Allah sandingkan dengan salat maka hukumnya wajib. Contohnya, percaya kepada yang gaib itu hukumnya wajib atau tak wajib? Wajib. Zakat hukumnya wajib atau tak wajib? Wajib. Contoh ayat yang kedua dan ketiga surah Al-Baqarah itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Percaya
percaya kepada yang gaib, menunaikan sholat, kemudian membayarkan zakat. Belum lagi redaksi-redaksi antara sholat dengan zakat yang banyak sekali kita jumpai di dalam Al-Quran. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Sampai-sampai Abu Bakar Siddiq turun tangan memerangi orang-orang yang tak mau membayar zakat. Maka perintah berkorban menurut ulama wajib. Kenapa? Karena perintah berkorban disandingkan dengan perintah sholat. Diperkuat juga oleh hadis yang kita bacakan terakhir tadi, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Orang yang mampu, orang yang sanggup untuk berkorban tapi tidak mau, jangan coba-coba dekati tempat sholat kami. Maka ada yang berpendapat wajib, ada yang berpendapat hukumnya sunnah. Maka kemudian ada ulama yang memadukan antara sunnah dengan wajib. Bagaimana caranya mengkompromikannya? Maka ulama jelaskan berkorban akan menjadi wajib kalau orang sudah mampu. Timbul pertanyaan, siapa orang yang sudah disebut sebagai orang yang sudah mampu? Karena barangkali mampu itu relatif. Sama halnya cantik, kata orang, si anu itu cantik ya. Ada yang mengatakan si anu itu cantik di mata dia, ada yang mengatakan biasa-biasa aja. Ada si anu itu kata gitu dia ganteng, tapi ada orang lain yang melihat itu biasa saja. Mana biasa, mana dia ganteng, kata orang gitu kan. Tapi kalau Ustaz Doni cuma ganteng tuh, oh itu ganteng tuh, kata orang. Bunda yang dirahmati Allah. Nah, bagaimana mengkompromikannya? Maka sebagian ulama katakan berkorban akan menjadi wajib kalau dia sudah mampu. Tolak ukur mampu itu seperti apa? Dijelaskan oleh Syekh Wahbah Zuhaili di dalam kitab fikihnya Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Ayah bunda boleh juga lihat nanti buku 33 masalah 33 tanya jawab seputar kurban yang ditulis oleh Ustadz Abdul Somad. Ayah bunda yang handphonenya Android, mulailah lagi nanti download buku-buku yang menambah wawasan kita. 33 tanya jawab seputar kurban gratis. Mas buku Fadilah Amal silakan di-download. Buku-buku terserah, buku Bidayatul Mujtahid yang menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan ahli fikih gratis insyaallah. Ayah bunda yang dirahmati Allah. Maka ulama katakan orang yang sudah termasuk dalam kategori mampu untuk berkorban yaitu orang yang sanggup menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama hari raya Idul Adha tambah 3 hari tasyrik serta sanggup membeli hewan korban. Ini orangnya mampu. Kami ulangi ayah bunda, orang yang mampu yaitu orang yang sanggup menafkahi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya selama hari raya Idul Adha tambah 3 hari tasyrik serta sanggup membeli hewan korban. Maka ayah bunda, kalau kita mau jujur dengan hati sanubari kita, kalau kita pakai standar ini, maka kami yakin rasa-rasanya tak ada kita yang tak mampu hari ini. Kok begitu? Kalau kami boleh ukur-ukur adik kita yang SMP, rasa-rasanya sudah wajib untuk berkorban. Kalau standar ini kita pakai, standarnya apa ayah bunda? Contoh, berapa jajan adik kita hari ini? SMP 20.000 bagi saya besar, 15.000 masih rasanya, 10.000 aja lah yang standar. 10.000 sehari, kita setahun ada 365 hari. 10.000 kali 365 maka 3.650.000 rupiah. Kita berkorban hari ini berapa Pak? Di sini kita berapa? 2350. Tadi duit kita berapa? 3650. Masih ada sisanya? Masih. Oh, di berkorban di Pekanbaru ini mahal. Ya udahlah, berkorbanlah di kampung kita masing-masing. Mungkin barangkali di kampung kita orang jarang makan daging. Di kampung-kampung saya tengok ayah bunda itu berkorban dapat 2 juta. Bahkan ada yang dapat 1.800.000 ekor kambing. Dari hadis-hadis yang saya baca ayah bunda, di antara hewan yang afdol untuk berkorban itu adalah kambing. Tapi bagi kita mungkin karena daging kambing ini tidak lumrah bagi kita,
Bahkan kadang-kadang entah amis, tak apa segala macam, kita aja tak pandai masak sebenarnya ya bunda. Lihatlah perjalanan Nabi Muhammad SAW lebih banyak yang dimakan oleh Nabi yaitu daging kambing dibandingkan dengan daging sapi. Jangan tersinggung pula apa saya toke sapi ini Ini hanya berbicara ya, ulama berbeda pendapat begitu Pak ya. Tapi yang jelas saya baca di dalam buku Bidayatul Mujtahid itu yang afdolnya diantaranya adalah yang afdol itu adalah kambing. Biarlah 7 ekor kambing dibandingkan dengan 1 ekor sapi. Saking begitu afdolnya dengan 1 ekor kambing. Lihat dari susunya pun lebih bagus susu kambing dibandingkan dengan susu sapi. Bacalah hadis-hadis tentang, mohon maaf ya bunda, tentang susu. Yang paling banyak itu adalah susu kambing. Bunda yang dirahmati Allah. Kok kesini pula perginya? Dari mana nyimpangnya tadi ini ya? Sapi tadi Pak ya. Antara sapi dengan kambing. Kalau di kampung itu dapat 1.800.000. Bayangkan kalau duit kita tadi 3.800.000. Berarti sudah berapa ekor kambing itu Pak? Sudah dapat 2 ekor kambing. Kalau adik-adik mahasiswa, ayah-ayah saya, ini saya mengajak kepada kita. Contohnya yang hari ini masih merokok contohnya. Belum sanggup berkorban tahun ini, niatkan yang akan kita pakai untuk merokok nanti kita tabungkan. Oh berat meninggalkan rokok ini Ustaz. Memang berat. Apa sebab? Karena sudah menjadi kebiasaan dalam diri kita. Berubah kita step by step. Hari ini biasanya 1 bungkus, besok kurangi 1 batang, besoknya lagi kurangi 2 batang, sampai nanti tak ada batangnya lagi Pak. Sampai nanti tersisa cuma bungkusnya saja, tak ada rokoknya. Rokok adik-adik kita anak sekolah SMA sempurna sebungkus hari ini kalau tak salah Rp24.000. Tak usah kita pakai yang 4.000, susah kita ngitungnya nanti. 20.000 aja lah. 20.000 dalam sehari, setahun 365, maka 2 kali 365 7.300 betul ya. Berarti 7.300.000 rupiah. Masya Allah. 1 tahun yang awalnya kita pakai untuk memberikan mudarat pada diri kita, sekarang kita alih fungsikan untuk apa tadi? Untuk menyembelih hewan kurban. Yang biasanya kita rutin sekali sebulan pergi ke karaoke contohnya, yang dipakai untuk pergi ke karaoke, traktir kawan-kawan kita, nyanyi-nyanyi di sana, kita alihkan untuk menabung mencari ridho Allah. Maka ya bunda yang dirahmati Allah, sekali lagi, kalau kita mau jujur, rasanya tak ada lagi di antara kita yang tak mampu untuk berkorban. Poin yang ketiga kita masuk bahas, yaitu kondisi hewan yang akan kita korbankan. Pada prinsipnya hewan yang akan kita korbankan, marilah kita korbankan hewan yang paling baik. Surat Al-Imran ayat 92 Allah katakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu takkan sampai kepada kebaikan yang maksimal, kata Al-Quran, sebelum kamu memberikan yang terbaik dari harta yang kamu miliki. Belum lagi surat Al-Baqarah 261, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibat, kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah, sedekahkanlah, wakafkanlah min thayyibat, dari yang baik-baik, yang baik-baik. Berkaitan dengan korban, ayah bunda, hewan yang paling baik tentu jangan sampai ada cacatnya. Ada 4 catatan ulama, jangan sampai hewan itu dikorbankan. Mana dianya? Rasulullah bersabda, arba'un la tajuzu fid dhuhaya. Yang pertama, ada 4 hewan yang tak boleh dikorbankan, kata Nabi. Yang pertama, al-aura'ul bayyinu auruha, hewan yang buta matanya sebelah. Yang kedua, wal maridatul bayyinu maraduha, hewan yang sakit. Yang ketiga, wal arja'ul bayyinu dharruha, hewan yang, kalau arja ini bahasa sayanya pincang Pak. Tahu istilah pincang Pak? Hewan yang pincang, pendek kakinya sebelah. Kemudian yang keempat, wal ajfa'ul lati la tunqi, hewan yang kurus yang tak ada tulangnya. Tak ada tulangnya. Sekurus-kurusnya hewan pasti ada tulangnya Pak ya. Yang tak ada dagingnya.
4 hewan yang tak boleh dikorbankan. 1 yang apa tadi? Buta matanya sebelah. 2 yang sakit. Yang sakit itu terlihat dari contohnya tak kuat lagi berdiri, banyak ingusnya, kemudian mohon maaf nya barangkali dan cair dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga lagi hewan yang pincang. Kemudian yang keempat hewan yang kurus, yang tak ada dagingnya. Dalam hadis yang lain itu hewan yang cacat itu diantaranya patah tanduknya sebelah, kemudian telinganya sobek dan lain sebagainya. Masuk kita poin yang yang keempat, adab dalam penyembelihan. Di antara adab dalam penyembelihan ayah bunda, yang pertama mestilah disembelih dengan alat sembelihan yang tajam. Sering kadang-kadang ayah bunda kita yang menjagalnya terlalu pede. Wah, ini pisau dari Banten, dari Kalimantan, ini Sulawesi nih. 1 pisau dipakai untuk menyembelih 8 ekor sapi. 1 tumbang, 2 tumbang, 3 tumbang sampai 8. Ayah bunda, setajam-tajamnya pisau kita, setiap kali dia berbenturan dengan yang keras pasti akan kurang ketajamannya. Maka jaga ketajaman pisau kita. Setiap selesai dia dipotong 1 tumbang, asah lagi. Tumbang 1 lagi, asah lagi. Makanya yang pertama itu mesti disembelih dengan alat yang tajam. Yang kedua ayah bunda yang dirahmati Allah, hindari mengasah pisau di pandangan hewan yang akan kita korbankan. Kita kadang-kadang ini sapinya mau dikorbankan, kawan gini-gini dah. Kita pun ngilu nengoknya Pak. Apa kata Nabi kepada orang yang berbuat seperti ini? Engkau sudah membuat dia mati sebelum dia mati. Itu redaksi hadisnya. Engkau sudah membuat dia mati sebelum dia mati. Maksudnya ya bunda, mati 2 kali. Jangan sampai hewan itu mati 2 kali. 1 mati karena ketakutan, yang kedua mati karena sembelihan kita jaga. Oh, hewan kan tak ada naluri Ustaz. Mana hewan tak ada naluri? Tak usahlah sapi yang paling dekat dengan kita, sering kita lihat ayam. Ayam saja menetas anaknya, kemudian ketika kasih makan dipisahkan dia dengan induknya. Padahal niat kita baik Pak, baik niat kita. Insya Allah dapat jatah ibu-ibu 1, dicubit manis 1. Sama ayam. Ayam punya rah. Jangankan ayam, semut di dinding pun kalau kan ada janjinya Pak, apanya itu? Obi mesak Pak. Nah, itulah pokoknya. Yang kedua yaitu jangan menghindari memperlihatkan pengasahan di hadapan hewan yang kita korbankan. Yang ketiga yaitu jangan berlaku kasar. Yang keempat, sembelihlah dengan membaca Bismillahi Allahu Akbar. Kemudian juga berdoa. Apa doanya? Di antara doanya yang sering dibaca, yang kita lihat dalam kitab-kitab fikih itu doa Nabi, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Ini doa yang biasa dibaca oleh Nabi. Allahumma taqabbal min Muhammad. Ya Allah, mohon terimalah ini hewan korbanku, yaitu hewan korbannya Muhammad. Kalau kita yang menyembelihkan untuk orang lain, sebutkan namanya. Allahumma taqabbal min Doni Putra. Karena kadang-kadang berkaitan dengan ini, ada orang yang tekstual memahami doa, bunda. Ada doa itu tak boleh diubah-ubah kadang. Doa tak boleh diubah-ubah, sehingga terjadi perdebatan. Contohnya Allahumma ghfirlahu tak boleh diganti menjadi Allahumma firlah. Kemarin menjadi perdebatan. Ada yang perdebatkan itu. Ada yang bertanya, Ustaz, ada seorang ustaz yang mengatakan tak boleh Allahumma firlahu diganti menjadi Allahumma firlah kalau jenazahnya perempuan. Bagaimanapun kondisi jenazahnya, laki-laki perempuan sedikit maupun banyak yang mati, tetap Allahumma firlahu. Karena dia pahami bahwasanya teks doa-doa itu tak boleh diubah, karena dia melihat hanya dari satu sisi, tak melihat dari sisi-sisi yang lainnya. Maka berkaitan dengan ini sedikit yang berani melenceng nih. Saya tanya, ketika duduk di Masjidil Haram, duduk di Masjid Nabawi, kan banyak ulama-ulama yang setiap pagi bahkan malam biasanya menyampaikan majlis, menyampaikan ilmu. Saya tanya, Syekh, kana fi qaryati taghyir fi dhamair ha ilahu in kana mayyit al-mar'ah. Syekh, di kampung saya ada ustadz yang mengatakan tak boleh diganti Allahumma firlahu menjadi Allahumma firlah. Apa kata Syekh itu, ayah bunda yang dirahmati Allah? Jahil katanya,
Enggak orang yang tak mau merubah Allahumma ighfir lahu diganti menjadi Allahumma ighfir laha. Ayah bunda yang sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, hampir 5 waktu ada sholat jenazah. Dengar nanti iqomahnya ganti-ganti. Kadang-kadang Allah doanya mengajak untuk sholatnya begini, as-salatu 'alal mayyit. Kadang-kadang azan untuk iqomah untuk sholat jenazah itu kadang-kadang as-salatu 'alat tif, as-salatu 'alal amwat, as-salatu 'alal atfal, diganti-ganti domirnya, diganti-ganti lafaznya karena yang meninggal itu berbeda-beda. Maka kita yang berkorban sebutlah nama orang yang kita jadikan karena kita menyembelihkan untuk si dia. Ini diantara adab-adab dalam penyembelihan. Ayah bunda yang dirahmati Allah, karena sudah lewat dari jam 6 karena buru-buru ke bandara, oleh karenanya izin kami pamit ayah bunda yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Belum kita sempat lagi membahas tentang hikmah berkorban. Pada akhirnya kita tetap bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah lunakkan hati kita untuk berkorban dan Allah mampukan kita untuk berkorban tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Terima kasih atas segala perhatian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Pak Anton atau guru-guru kami yang hadir malam ini, pagi ini, sebelum masih ada waktu syuruk, mohon dilanjutkan kajian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anton lagi. Apa paling kuis aja yang kuis. Berdiri aja Pak. Duduklah Pak. Tak masuk kamera. Berdiri. Lama lagi? 25 menit lagi. 25 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini materi saya sedikit beda ini. Saya hanya ngajak kita semua di sini karena concern saya di ekonomi, dan ekonomi hari ini tumbuhnya minus 3%. Jadi saya memang betul-betul mengajak kita semua untuk melakukan kegiatan peer-to-peer ekonomi, atau kita belanja kepada tetangga-tetangga kita, belanja kepada teman-teman kita. Peer itu artinya teman ya, sejawat ya, teman-teman ya. Jadi kita membelanjakan harta kita, membelanjakan kebutuhan kita itu kepada orang-orang yang berada di sekitar kita, orang-orang yang seagama dengan kita, orang-orang yang seakidah dengan kita, karena itulah yang bisa menggerakkan ekonomi ini. Karena pemerintah hari ini tidak cukup dananya untuk membiayai kegiatan-kegiatan dia saja nggak cukup, apalagi menghidupkan atau menggerakkan ekonomi. Jadi ada 3 tuh di dalam pertumbuhan ekonomi itu atau pendapatan nasional itu. Satu adalah konsumsi masyarakat, ya, konsumsi masyarakat. Itu adalah apa? Itu adalah uang yang kita belanjakan setiap hari. Uang-uang masyarakat, uang-uang rumah tangga yang dibelanjakan setiap hari, itu disebut dengan consumption atau biaya-biaya masyarakat yang dikeluarkan setiap hari, dan itu menggerakkan ekonomi. Ya, misalnya kita belanja ke Kak Ros gitu ya, untuk lontong misalnya, itu menggerakkan ekonomi. Atau kita belanja baju muslim kepada hari gitu ya, itu juga menggerakkan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Jadi marilah kita mulai hari ini mengalihkan biaya-biaya kita itu dari para konglomerat itu kepada teman-teman kita. Itu namanya dari sisi C ya, konsumsi. Yang kedua adalah investasi. Investasi itu adalah perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional, perusahaan-perusahaan UKM, UMKM yang hari ini lagi susah semua. Ya, hari ini lagi susah semuanya.
BUMN kita itu hutangnya berpuluh-puluh triliun dan Agustus ini harus bayar. Dan itu adalah ada sebagian ekonom memisahkan antara ini tanggung jawab swasta, tanggung jawab BUMN. Itu bukan tanggung jawab pemerintah. Mana bisa? Orang memberi utang, luar negeri membayar utangan kepada BUMN itu karena ada jaminan pemerintahnya. Mana mau orang ngasih pinjaman kepada BLN kalau nggak ada jaminan pemerintah Indonesia? Mana mau orang mau ngasih pinjaman kepada Pertamina kalau tidak ada jaminan dari pemerintah Indonesia? Jadi tidak bisa dipisahkan. Dan itu akan jatuh tempo di bulan Agustus dan orang-orang akan beli dolar akan naik, emas akan naik. Nah, ini emas hampir bentar lagi ini 900.000 per gram, ibu-ibu tolong tahan emas itu. Mungkin sekejap lagi ini naik jadi 1 juta per gram. Ya, tadi Jumat sore kemarin sudah 861.000. Ya, yang punya emas Bapak Ibu tahan dulu, jangan dijual dulu. 861.000 sudah nih emas nih. Prediksinya mencapai juta. Bahkan ada isu yang mengatakan tak betul atau tidak bisa 4 juta per gram. Bukan emasnya yang naik, ekonomi kita yang turun. Inflasi, deflasi dan lain-lain itu yang menyebabkan ekonomi turun. Bukan satu ekor kambing kan masih sama dengan satu real. Itu ya patokan. Satu emas dengan satu ekor kambing kan masih sama. Sebetulnya ya, harganya kan 900.000 kambing itu sebetulnya. Ya, menjadi mahal ini kata mungkin ada faktor transportasi dan sebagainya. Dan itu masih sama gitu ya, masih sama. Itu investasi ya. Investasi dari swasta mungkin kita tak bisa harapkan ya terlalu banyak karena beberapa sektor saja yang tumbuh positif, yaitu adalah makanan ya dan produksi makanan. Kemudian mungkin yang logistik barangkali yang masih jalan ya, dan lain-lain. Yang lain-lain itu hanya mempertahankan hidupnya saja udah bagus ya. Subsisten saja udah bagus. Bertahan saja dia udah bagus. Mempertahankan karyanya udah bagus. Ya. Dan ini tidak nasional saja, ini juga global, ini juga regional. Singapura sudah mendeklar bahwa mereka resesi ekonomi. Ya. Singapura sudah mendeklarasikan mereka resesi ekonomi. Artinya apa? Dia kan sektor jasa itu. Jasa ini kalau tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh silaturahim, tentu susah. Ya kan? Mereka itu semuanya jasa, semuanya brokerage. Jadi kalau tidak boleh mereka berkerumun, tidak boleh berjumpa, ya susah. Makanya mereka bilang kami sudah resesi. Resesi itu di atas krisis. Sedikit lagi depresi ya Bu Dokter ya. Di atas resesi itu depresi ya, 1928-26 dulu ya. Itu betul-betul lah tidak bisa apa-apa lagi. Jadi ekonomi juga ada depresi, bukan hanya manusia. Depresi ya. Jadi berat sekali itu. Mau dikasih modal pembelinya belum tentu dia bisa menggunakan dengan baik. Dikasih modal produsennya belum tentu dia bisa membuat yang kompetitif. Dikasih distributornya dan lain-lain. Masih rumit ini memang ya. Dan itu perlu pemikiran-pemikiran para ekonom yang genial, yang serius gitu ya. Yang terakhir adalah government expenditure. Tadi investasi sudah, government itu sudah ya. Government expenditure, biaya-biaya pemerintah, pengeluaran pemerintah. Hari ini pemerintah itu kemarin-kemarin juga sama. Pendapatan terbesarnya adalah kan dari pajak. Ya, pajak ini sudah kesulitan untuk mencari sumber-sumber baru. Bahkan sekarang, sepeda mau dipajak, ya kan? Sepeda mau dipajak, kemudian mahasiswa mau dipajak, dan lain sebagainya. Itu adalah kesulitan mencari pendapatan baru. Gitu. Jadi semua dipajakin, semua dicariin, gitu ya. Supaya ini bisa mengcover biaya rutin paling tidak, biaya pegawai yang harus dibayar itu separuh dari APBN biasanya. Biaya gaji pegawai itu separuh dari APBN. Dan itu harus dicarikan. Kan lucu, gaji bulan depan tidak ada gitu, kan lucu sekali. Ya, gaji bulan depan untuk pegawai negeri nggak ada, kan repot. Makanya minjam lagi. Nah, yang ini targetnya memang untuk minjam lagi.
luar negeri, ke IMF dan lain-lain. Jadi numpuklah utang kita tuh akhirnya menjadi berapa Bu Dokter? 4.000 lah. 4.000 atau 5.000 triliun. Wah, itu Pak 3.000 triliun. 2 kali lipat dari APBN-nya. Gimana coba itu membayarnya? Ya, itulah kira-kira ajakan kami bahwa melihat data-data itu, mari kita kuatkan. Ya, kita kan pasti keluarkan uang untuk setiap harinya. Mari kita beli barang-barang itu di tetangga kita, di sahabat-sahabat kita, di saudara-saudara kita, supaya bisa menghidupkan paling tidak di sekitar kita dulu. Uang itu nggak jauh keluarnya, ya berputar di sekitar kita. Saya kira itu ya. Sebagai penambah Pak Ustadz Doni, kalau ada waktu lagi saya mau kuis saja lah nih. Kuis. Ya, yang saya tanyakan yang disampaikan Ustadz Doni tadi. Hadiah 1 gram emas. Saya kasih hadiah. Ya. Coba sebutkan syarat-syarat apa berkurban. Yang sampai Ustadz Doni tadi. Sebutkan syarat untuk berkurban. Nanti tadi kan ya. Ya. Ya, terus ketiga tadi kan. Ya, Sat. Yang pertama mampu menafkahi diri sendiri. Oke. Yang kedua mampu menafkahi yang jadi. Tunggu, biar presiden. Terus? Yang ketiga itu mampu memenuhi korban. Oke. Ya. 40.000. Yang lain, pertanyaan banyak nih. 200 lagi. Naikkan hadiah. Naikkan hadiah. Apa lagi tadi yang sudah ditanya ya? Untuk memotong kurban itu, ya kan ya? Pada hari nahar itu kan ada syarat-syaratnya. Sebutkan. Ada 4 atau 5 tadi yang sebutkan. Silakan. Kan baru sampaikan tadi. Ya, 2 saja lah. 2 aja. 2. Tidak cacat. Oke. Tidak cacat itu dari mata, Ya. dari fisik, maupun dari Ya, oke. Tidak cacat. Satu lagi. tidak cacat. Kemudian tidak kurus. Enggak. Nah, itulah. Satu lagi. Iya, Pak. Itu loh. Sehat. Tidak cacat. Sehat ya, tuh. Masya Allah. Oke. Awal yang 100 lah, baru tunjuk. Oke, 100 boleh, 100. Lanjutkan surat ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala abdah. Oke, kalau nanti saya tidak tahu. Oke, ini terakhir. Ini agak berat sedikit. Ini hadis ya. Hadis ini disampaikannya kemarin. Man yaskurillah. Lanjutkan. Kemarin baru di sini. Man yaskurillah. Lah. Oh, materi ini ya.
Oke, apa yang saya sampaikan tadi untuk mengajak kita belajar dengan teman-teman kita saja bahasa ekonominya. 200.000. 200. Apa Pak? Ulang. Istilah mengajak belanja di tetangga, di teman-teman, itu apa namanya istilah ekonomi tadi? Konsumsi. Nah, istilahnya dalam ekonomi. Government pemerintah. Wes, peer to peer ekonomi. Wah. Oke. Ada lagi Pak tuh, Mas. Banyak tuh. Masih pertanyaan masih banyak. Apa nanti soalnya dan lambat nih? Belum. Masih 10 menit lagi. Hadis yang kemarin juga, khairun nas Arfaun. nah, sekali lagi, khairun nas anfa'ul linnas. Hadis kemarin itu kan ini terakhir betul ini agak apa juga ini. Si Jobri. Lanjutkan suratnya. Nun wal qalami wa ma yasturun ma fitri. Cukup. Baik, kita kembalikan kepada host. Terima kasih. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada 10.000.